Selain Allah ada 7 makhluk Allah yang Allah kekalkan. Allah buat kekal, bukan zat yang kekal, Allah buat kekal. Yang pertama syurga, kedua neraka. Ini tak hancur ketika terjadi hari kiamat. Yang ketiga arash. Yang keempat laul mahfuz. Yang kelima al-qalam, pena. Pena yang mencatat takdir manusia. 5. Yang keenam roh. Yang ketujuh tulang ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai kita pembahasan hari berbangkit. Hari berbangkit disebut dengan Yaumul Ba'ats. Hari berbangkit disebut dengan Yaumul Ba'ats. Sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang isi hari berbangkit, maka di sini saya akan sebutkan beberapa nama-nama hari akhirat. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, nama-nama hari akhirat itu lebih daripada 70 sebutan. Kenapa disebut banyak oleh Allah? Itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Karena disebut berkali-kali. Yang sering kita dengar Yaumul Qiyamah. Betul? Sering kita dengar Yaumul Qiyamah. Apa artinya Yaumul Qiyamah? Sering kita hari kiamat, Yaumul Qiyamah. Hari kiamat, bahasa kiamat itu bahasa Arabnya qiyamah. Qama yaqumu qiyam. Apa artinya qiyam? Berdiri. Berarti Yaumul Qiyamah, hari di mana seluruh makhluk itu berarti bukan manusia saja. Ada jin, ada makhluk-makhluk lain, hewan, seluruh yang dikumpulkan di situ berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya tegak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma, pada hari yaqumu, manusia berdiri di hadapan Allah. Bayangkan berdiri itu seperti orang apel. Satu pemandu acara, inspektur upacara, semuanya berdiri menghadap dia. Ini gambaran. Maka gambaran di akhirat lebih dahsyat daripada itu. Tidak boleh menoleh, semua orang tertuju kepada satu keputusan. Karena setelah itu nanti akan diberlakukan faslul qadar, perhitungan akan diinterogasi satu persatu. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Allah berfirman di ayat yang lain, Allahu la ilaha illahu. Allah tidak Tuhan selain Dia. La yajma'annakum, pasti Allah akan kumpulkan kalian. Yaumal qiyamati, pada hari di mana seluruh manusia menghadapnya dalam keadaan berdiri. Apakah orang itu meninggal terbakar, meninggal di dalam lautan, meninggal dimakan hewan buas, meskipun fisiknya tidak ada, kelak di akhirat fisik itu akan dibentuk kembali oleh Allah. Dari mana Allah membentuknya? Dari satu tulang yang Allah titipkan kepada manusia. Tulang apa namanya? Tulang ekor. Dan itu kata Nabi. Dan tulang ekor itu termasuk 7 ciptaan Allah yang tidak hancur ketika terjadi hari kiamat. Sebelumnya kita jelaskan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang kekal adalah zat Allah yang mulia. Selain Allah ada 7 makhluk Allah yang Allah kekalkan. Allah buat
kekal, bukan zat yang kekal. Allah buat kekal. Yang pertama syurga, kedua neraka. Ini tak hancur ketika terjadi hari kiamat. Yang ketiga arasy. Yang keempat laul mahfuz. Yang kelima al-qalam, pena. Pena yang mencatat takdir manusia. 5. Yang keenam roh. Yang ketujuh tulang ekor. Ini pengetahuan kita saja, tak wajib beriman dengan ini. Sebagai pengetahuan kita, 7 ciptaan Allah yang Allah buat kekal. Yang pertama syurga, yang kedua neraka, yang ketiga arasy Allah, yang keempat lauh mahfuz. Lauh mahfuz ini apa? Lauh mahfuz itu, lauh artinya papan yang dijaga. Di situ tertulis semua takdir-takdir manusia, ketetapan hidup manusia. Namanya lauh mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Itu ada di Quran surat Al-Buruj. Kemudian yang kelima qalam, pena yang mencatat takdir manusia. Yang keenam roh. Yang ketujuh tulang ekor. Apa kata Rasulullah? Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Setiap anak Adam dimakan tanah, illa ajabal dzanab, kecuali tulang ekor. Jadi Allah desain secara khusus tulang ekor itu. Maka nanti ketika hari berbangkit itu Bapak Ibu, tulang ekor ini seperti biji-bijian kata Nabi. Seperti biji-bijian yang terserak di padang mahsyar. Kemudian Allah wa yursilul mataran. Kemudian Allah kirim hujan. Setelah hujan itu turun, maka fatan butu minhu ajsadun nas, maka tumbuhlah jasad-jasad manusia itu seperti seperti biji-bijian yang tumbuh setelah disirami air. Begitulah ilustrasi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti hari berbangkit. Makanya ketika berbangkit itu setiap manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaumul qiyamah. Nama yang kedua yang sering kita dengar, al-yaumul akhir. Inilah hari akhirat. Al-yaum artinya hari, akhir artinya terakhir. Maka disebut akhir, terakhir. Disebut terakhir karena tidak ada kehidupan sesudah itu. Yang ketiga disebut yaumul khuruj. Khuruj artinya keluar. Setiap manusia akan keluar dari kuburnya. Seperti ini gambarannya. Ada orang yang keluar dari kuburnya seperti orang yang mabuk. Mereka itu mabuk. Nanti kita jelaskan mengapa dia seperti orang mabuk. Ada orang yang berdiri bangkit dari kuburnya dalam keadaan buta. Ada orang yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan pekak. Ada yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan bisu. Ada yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan kepala tertunduk. Ada yang takut. Ada yang berjalannya tidak lurus, bahunya miring. Macam-macam manusia nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya itu disebut dengan yaumul khuruj. Sekali teriakan malaikat, maka semua mendengarkan manusia ketika itu. Dzalika yaumul khuruj, itulah datangnya hari di mana manusia dikeluarkan dari kuburnya. Yauma yasma'una sayhata bil haqq, pada hari itu manusia mendengarkan suara yang keras dengan benar. Tak ada kebohongan ketika itu. Maka ketika itu malaikat katakan, halumma ila rabbikum. Hei seluruh manusia, seluruh makhluk Allah, mari kalian menuju Tuhan kalian. Maka ketika itu seluruh manusia patuh dengan satu komando malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhdiina ila da',
mereka pun segera mendatangi suara teriakan tadi. Maka ketika itu tidak ada siapapun yang bisa menolong. Selalu saya katakan, seorang suami jangan pernah berharap dengan ibadah istrinya. Seorang istri jangan pernah berharap dengan ibadah suaminya. Seorang anak juga begitu. Karena saat itu Bapak Ibu, setiap orang hanya memikirkan diri masing. Kenal tak nanti dengan istrinya Pak? Kenal tak nanti dengan suaminya Bu di mahsyar? Enggak. Aisyah pernah bertanya Bapak Ibu, ya Rasulullah, hal yadhkuru habibu habibahu. Lai ingat bini jo laki ketika itu ya Rasulullah. Lai ingat laki jo bini. Kata Rasulullah, kalau ketika mizan, ketika di atas titian sirat, ketika pembagian catatan amal fala, nggak ada yang ingat. Jadi setiap orang hanya menyelamatkan dirinya masing-masing. Itu disebut dengan yaumul khuruj. Jadi ketika manusia itu keluar, apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari seseorang lari dari saudaranya, abang, adik, kakak, apalagi kawan. Mana yang ingin kawan bersama kita? Wa ummihi wa abi. Ummi ibu, abi ayah. Ayah ibu lari dari anak. Wa sahibatihi, suami istri, wa bani, dan anak, lari semuanya. Tak tahu menahu. Likulli imri'in minhum, setiap orang ketika itu yauma idzin sya'nun yughni, memikirkan diri masing-masing. Itulah yaumul khuruj. Saya gambarkanlah keadaan itu di dunia. Apa saya katakan, 100 orang yang masuk perahu kapal, 100 orang, 50 laki-laki, 50 perempuan berpasang-pasangan masuklah dalam kapal itu. Lalu kemudian di kapal itu disediakan 50 pelampung. Dikhawatirkan kalau ada terjadi apa-apa, pelampung inilah penyelamatnya. Lalu berjalanlah kapal ini. Di tengah perjalanan kapal itu karam. Maka pelampung yang 50 ini dipakailah oleh separuh, laki-laki saja atau perempuan saja. Ketika itu sempat tidak pelampung itu diberikan kepada pasangannya. Misalnya ibu-ibu dapat pelampung itu 50 cuma jumlahnya Bu, khusus untuk istri-istri saja. Apakah ibu-ibu kasih ke suami ibu? Kok apa pula jawab? Saya tanya ibu-ibu. Kalau bapak dapat pelampung, bapak kasih ke istri apa? Setengah-setengah jawabannya. Ini gambaran saja, gambaran saja. Nak kan ada orang kasih Bapak Ibu, walaupun istrinya masing-masing. Kalau di film Titanic itu Ustaz kan dikasih sama Jack itu ke perempuan. Itu film, jangan dipercaya. Itu supaya kita nonton. Kalau aslinya nyatanya ada nggak? Buktinya kapal yang tenggelam di daerah Sulawesi, setiap orang berebut pelampung, sikut menyikut, saling menenggelam. Tidak mungkin. Jadi begitulah di akhirat, tidak akan ada seorang menolong orang lain, setiap orang. Itu disebut dengan yaumul khuruj. Begitu manusia itu keluar, maka seketika itu manusia hanya memikirkan diri masing-masing. Maka rugi sekali kalau ada orang mengandalkan ibadahnya dengan orang lain. Nah, apakah nanti suami istri akan berkumpul di surga Ustaz? Akan di surga jika suaminya baik, beriman, istrinya sama, maka mereka akan dikumpulkan. Ya, mereka akan bertemu lagi. Tetapi ketika di mahsyar mengurus diri masing-masing. Begitu. Jadi kita urus diri masing-masing. Kalau selamat di mahsyar, maka di surga akan berkumpul lagi. Jelas di sini Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang keberapa lagi? Saya nggak ambil semuanya, saya ambil bagian terpenting saja. Yang kelima, yang keempat, yaumul qiyamah, yaumul akhir, yaumul khuruj. Yang keempat, yaumul fasl, hari pemisahan. Nah, makanya
disebut fasl, hari isolasi. Setiap orang terpisah dengan yang lainnya. Setiap orang hanya menolong dirinya masing-masing. Apa kata Allah? Hada yaumul fasli. Inilah hari di mana manusia terpisah. Jama'nakum wal awwalin. Kami kumpulkan manusia terpisah itu mulai dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Inna hadzal yaumal fasli, sesungguhnya hari keterasingan ini kana miqata, sudah ditentukan waktunya. Maka disebut yaumul fasli. Jadi begini Bapak Ibu, kalau nanti kita baca Quran jumpa kata yaum, ya, waw, nun, mim, yaumun, maka itu sebagian besar bercerita tentang akhirat. Banyak sekali. Maka tadi saya katakan porsi akhirat itu di dalam Al-Quran hampir 80% cerita tentang akhirat itu, mulai dari juz 1 sampai juz 30 pasti cerita ada tentang akhirat. Akhirat. Karena akhirat itu perjalanan bukan panjang lagi. Kalau panjang masih ada ujung. Perjalanan yang bersifat kekal abadi. Makanya disebutkan khalidina fiha abada. Berikutnya nama hari akhirat itu Yaumuddin, itu yang kelima. Maliki yaum. Maka ada kata yaumnya, Maliki. Maliki di situ artinya yang merajai. Boleh juga diterjemahkan yang menguasai, yang memiliki. Maliki yaumiddin. Din di situ bukan agama. Kalau orang tak belajar bahasa Arab, din itu artikan agama, Ustaz. Banyak orang kebalikan hari ini Bapak Ibu, karena tak paham bahasa Arab jadi ustaz juga. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya apa? Nama hari kiamat diterjemahkan oleh dia Qari'ah. Jelas Qari'ah dibilangnya Qari'ah. Itu maknanya antara langit dan bumi. Qari'ah nama hari kiamat. Qari'ah orang membaca Al-Quran dengan santai, dengan enteng. Dia katakan banyak orang salah tafsir kata dia. Qari'ah diterjemahkannya hari kiamat, padahal Qari'ah artinya orang yang membaca Al-Quran. Disalahkan semua orang yang menafsirkan itu, padahal dia yang keliru. Sama dengan Yaumuddin. Din di situ tidak selalu bermakna agama. Betul ada makna agama itu din. Inna dina indallah al-Islam. Tapi ketika digabungkan kata din dengan kata hari, Maliki yaumiddin, apa kira-kira artinya? Hari agama? Tak cocok. Yang merajai hari agama enggak cocok. Jadi din di situ artinya jaza, balasan. Maliki yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari makanya kalau Bapak Ibu lihat terjemahan Al-Quran, kok hari pembalasan Ustaz ya? Padahal ada kata din di sini. Berarti dia belajarnya setengah-setengah. Bisa jadi ketika wirid dia tidur. Bisa jadi. Makanya dia tak ingat din itu diterjemahkannya dengan agama. Maliki yaumiddin, yaumul jaza, dan banyak ayat itu Bapak Ibu. Di Al-Quran banyak sekali. Contohnya wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Summa adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu itu apakah hari din, hari pembalasan? Yauma la yamliku nafsun. Pada hari setiap orang tidak memiliki apa-apa. Jadi tidak ada yang kita miliki ketika itu kecuali amal ibadah yang sudah kita lakukan. Jadi Yaumuddin artinya yaumul jaza, hari pembalasan. Yang keenam disebut dengan yaumul khulud. Yaum artinya hari, khulud pakai kha, lam dan khulud, hari yang kekal. Maka kalau disebut kekal
Apakah ada kehidupan sesudah kehidupan akhirat? Jawaban tidak ada. Maka inilah jawaban kita. Kalau ada yang mengatakan nanti akan ada kehidupan setelah kehidupan akhirat, ada satu buku, tapi Bapak Ibu janganlah baca. Ditulis oleh Agus Mustafa yang kuliah di Jogja, pasti tahu dengan nama ini. Kalau ada bapak-bapak yang pernah kuliah, ibu yang pernah kuliah di Jogja pasti tahu dengan orang ini. Agus Mustafa menulis buku Akhirat Tidak Kekal. Bayangkan Bapak Ibu. Dan itu dibaca oleh banyak manusia. Bayangkanlah kalau dia tak punya filter, tak punya pengetahuan, ketika membaca buku itu pasti tersesat. Dan ini orang juga yang mengatakan tidak ada azab kubur. Kenapa? Logika dia mengatakan, coba lihat ada apa di dalam kubur. Tak ada apa-apa di situ. Hanya ada jenazah yang dibalut dengan kain kafan, seminggu, sebulan, setahun, jenazah itu habis dimakan cacing tanah. Kalau ditengok yang dikubur itu tidak ada. Maka kata dia yang ada itu hanya azab psikologi. Bayangkanlah, jadi kejiwaan itu diazab dengan logika yang hebat itu, karena tidak memahami Al-Quran yang benar. Termasuk yaumul khulud tadi. Dia katakan akhirat tidak kekal, padahal Allah secara jelas mengatakan udkhuluha bisalam, masuklah kalian dengan selamat. Dzalika yaumul khulud. Ada kata yaum. Perhatikan nanti ketika Bapak Ibu baca Al-Quran, jumpa kata yaumun, lihat kalimat berikutnya. Rata-rata berbicara tentang hari akhirat. Dzalika yaumul khulud. Ayat yang lain misalnya, wa ammal ladzina yaqtad wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya cerah, wajahnya terang, fa fi rahmatillah, mereka itu berada dalam rahmat Allah, fiha khalidun, mereka kekal. Yang berikutnya disebut dengan waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba. Al-qari'ah mal qari'ah, itu juga nama hari kiamat. Kenapa disebut waqi'ah? Karena ada surah Al-Waqi'ah, suratul Waqi'ah. Karena waqi'ah itu artinya pasti terjadi. Itulah namanya waqi'ah. Maka hari akhirat itu pasti terjadi. Mana dalilnya? Ada kalau cerita dalil, walladzina kafaru idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nanti Bapak Ibu kapan ada waktu luang, Bapak Ibu baca surah Al-Waqi'ah, kalau sempat baca terjemahannya. Dan baca surah Ar-Rahman, surah ke-55, baca terjemahannya. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan dua surat ini, tergambarlah bagaimana kehidupan di akhirat. Karena Allah secara khusus menceritakan tentang kehidupan akhirat pada surat Al-Waqi'ah itu. Maka nanti di akhirat itu manusia dibagi kepada tiga kelompok. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada kedustaan tentang terjadinya hari waqi'ah itu, hari kiamat itu. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatun. Khafidah artinya ada kelompok-kelompok yang dihinakan Allah nanti. Ada kelompok-kelompok yang rafi'ah, ditinggikan derajatnya. Disitulah terjadi kepastian. Khafidatur rafi'ah. Habis itu idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakan haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa. Manusia dibagi kepada tiga kelompok. Ada yang dalam keadaan dimuliakan Allah, ada yang bingung tak tahu kemana, ada yang terhina bina. Macam di dunia juga. Ada di dunia orang tahu tujuan hidupnya, tak bingung dia. Pokoknya saya besok dah ke sini. Jadi 5 tahun yang akan datang sudah ada planning hidupnya.
Ada juga yang bingung, Pak, besok kemana saya? Tak tahu arah hidupnya itu. Akhirnya bingung. Rupanya dah tumbuh uban di kepala, baru menyesal. Ada lagi yang mengambil jalan yang salah. Di akhirat itu juga seperti itu. Apa tadi bunyinya? Wa fihi kuntum azwajan salasa fa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhib. Oh, nanti kita ceritakan itu. Kita baru menjelaskan tentang nama-nama. Jadi nama-nama ini kenapa perlu saya jelaskan? Agar kita tergambar, oh ini rupanya maksud kenapa yaumul khulud, kenapa yaumul khulud, kenapa disebut waqi'ah, kenapa disebut yaumul qiyamah, kenapa disebut yaumul ba'ats, kenapa disebut yaumul hisab. Apalagi yang pernah kita dengar, kenapa disebut yaumul haqqah, kenapa disebut yaumul talaq, bukan tolak, talaqa. Talaqa dari kata laqiya yalqa, berjumpa. Yaumut talaq, kata Allah di Al-Quran, rafi'ud darajat, diangkatnya derajat, zul arsy, yang memiliki aras, maksudnya Allah, yulqir ruha, ruh dimasukkan kembali ke jasad yang tumbuh tadi. Jasad sudah ditumbuhkan oleh Allah, seperti biji-bijian yang diserap, masuklah ruh itu, karena ruh tidak mati, ruh tetap kekal. Yulqir ruha min amrihi, dimasukkan kembali ruh itu sesuai perintahnya, ala may yasha'u min ibadihi, kepada hamba yang dia kehendaki, liyunzira, untuk memberi peringatan, yaumat talaq, pada hari manusia akan berjumpa dengan Tuhannya. Inilah kenapa ustaz-ustaz kita menyebut kita nanti akan bertemu dengan Allah, kita akan berjumpa dengan Allah, kita akan berhadapan dengan Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena hari itu ada yang disebut dengan yaumut talaq. Bukan to. Kalau tolak artinya melepaskan. Kalau talak, talaqa arti berjumpa. Maka inilah yang berita yang sampai kepada kita, bahwasanya hari itu kita pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya banyak sekali nama-nama hari kiamat. Ada satu lagi, kita tambah lagi namanya Yaumul Jam'i. Yaum, hari, jam'i, dikumpulkan. Ini sudah kita sebutkan tadi sedikit. Yaumul Jam'i. Ada lagi namanya ketika itu Yaumul Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Sering dibaca oleh imam kita surah Al-Ghasyiyah. Kenapa disebut Al-Ghasyiyah? Karena Ghasyiyah itu artinya ada orang nanti yang kepalanya tertutup, Ghasyiyah, tertutup sehingga dia tak bisa berbuat apa-apa. Terselubung kalau bahasa kitanya. Ghasyiyah itu terselubung. Apakah sudah datang kepadamu, kata Allah, pembicaraan tentang hari manusia diselubungkan? Kalau selubung itu maknanya positif atau negatif? Ya positif, negatif. Bukan berselubung berselimut. Terselubung itu kita berjalan diselubungin orang kita. Maknanya negatif, terselubung. Terselubung, tidak bisa melihat. Makanya kata Allah, hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyiyah. Kalau dibaca begini tak ingat ya. Coba sambungkan, hal ataka hadisul ghasyiyah, telah datang kepadamu tentang hari ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyiyah. Ada hari ketika itu manusia dalam keadaan khasyiyah, dalam keadaan, sebentar, surat Al-Ghasyiyah, lupa pula. Wujuhu yawma idzin khasyiyah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali buah-buahan yang berduri. Ini cerita tentang neraka.
Makanya nama-nama hari kiamat itu menunjukkan keadaan manusia di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, banyak sekali nama-namanya, kita ambil yang populer-populer saja, yang sering kita dengar. Ada lagi namanya Yaumus Sakha, hari teriakan, Tawamatul Kubra, bencana besar, Yaumul Hasra, hari di mana manusia mengalami kerugian, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pagi ini kita mempelajari tentang nama-nama hari akhirat. Nah, ke depan yang dibahas di sini Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Dibangkitkannya manusia. Seperti apa kita bangkit nanti? Ada yang menjawab kita tak tahu, Ustaz. Padahal Nabi sudah memberitahu seperti apa kita bangkit. Kata Nabi, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Seseorang dibangkitkan sesuai cara meninggalnya. Dan seperti apa kita meninggal? Kata Nabi, man asya ala syai'in mata alaihi. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kita meninggal ini bisa kita prediksi, Bapak Ibu. Seperti apa kita meninggal nanti? Seperti apa kita menjalani kehidupan, seperti itulah kita meninggal. Orang yang rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mudahkan jalannya untuk husnul khatimah. Tapi kalau dia tidak pernah ke masjid, tak pernah baca Quran, tak pernah ikut wirid, tiba-tiba meninggalnya dalam keadaan sholat, jarang-jarang kita dengar. Seseorang meninggal berdasarkan kebiasaan. Jadi kita biasakan apa kebiasaan yang perlu kita lakukan di usia-usia sekarang ini. Saya biasakanlah ke masjid, Ustaz. Saya biasakan setiap hari satu halaman minimal. Biasakan pembiasaan-pembiasaan, maka Allah akan bimbing orang itu menjemput husnul khatimah. Ini sudah dibuktikan oleh banyak manusia. Di antaranya Bibi Buya Hamka. Beliau meninggal sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena sejak muda ayat-ayat pilihan Bapak Ibu 30 juz dibacanya. Yasin, Al-Kahfi, Al-Muluk, Al-Waqi'ah, dan satu lagi Ar-Rahman. Sebutkan dalam itu, beliau ini ketika di usia tua, pekak tuli, tak bisa dengar. Ketika ditalkinkan Buya Hamka, dia tak dengar. Tapi kemudian bibinya ini tiba-tiba membaca ayat-ayat Quran dan dia katakan ngomong sendiri, kalian diam, saya sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Kan tak ada baca Quran di situ. Yang membaca itu adalah perasaannya. Dia seakan-akan mendengar. Dia ikutilah bacaan-bacaannya itu, meninggal sembari membaca ayat Al-Quran. Man asya ala syahid mata alaih. Seseorang meninggal berdasarkan kebiasaan. Kalau kebiasaannya menipu rakyat, matinya begitu juga. Tengoklah. Tak percaya, itu kerja dia. Nipu. Dia akan meninggalnya sesuai kebiasaannya. Maka kebiasaan itu kita yang menciptakan. Kita menciptakan. Waktu, tempat, Allah yang menentukan. Di mana kita meninggal kita tak tahu. Kapan kita meninggal kita tak tahu. Tapi kalau keadaan meninggal, bisa kita usahakan. Itulah dengan cara ibadah tadi. Maka nanti ada orang yang bangkit dari kuburnya sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, meninggal dalam keadaan berhaji. Ada orang yang ketika bangkit dalam keadaan memuji Allah, bangkitnya sesuai cara meninggalnya. Cara meninggal kita sesuai cara menjalani kehidupan ini. Berarti kehidupan akhirat itu bisa kita pesan dari sekarang? Bisa. Kalau tidak dilakukan seperti itu, maka disitulah muncul penyesalan-penyesalan penghuni akhirat, sehingga mereka ingin kembali lagi ke dunia. InsyaAllah
detailnya tentang bagaimana keadaan manusia berbangkit, apa yang mereka rasakan, lalu bagaimana cara untuk memudahkan urusan kita, akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya katakan, ketika kita ceritakan kehidupan akhirat tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dunia. Selalu dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ketika hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Dua itu akan pernah terpisahkan Bapak Ibu. Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya. Siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan lapangkan kesulitannya di akhirat. Nah, coba bayangkan, ketika Allah sebut dunia, sebut akhirat. Ketika Allah sebut akhirat, sebut dunia. Karena dua ini tidak bisa dipisah. Porsi akhirat mesti jauh lebih besar dibanding porsi dunia. Kalau seimbang itu maknanya kan, kalau kita hidup 5 tahun, 2 tahun setengah sungguh-sungguh beribadah, 2 tahun setengah lagi nggak sungguh-sungguh, itu seimbang. Karena cuma 5 tahun. Di akhirat bukan 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Tidak ada ujung kehidupan di sana. Inilah yang mesti dipersiapkan untuk kehidupan yang kekal abadi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan Pak.